Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini entah bagaimana saya tertarik untuk mengulas beberapa rumus statistik. Karena banyak sekali orang, bahkan mahasiswa, bahkan pelajar sangat alergi dengan rumus statistik. Tapi kali ini saya tidak mau bagaimana cara menggunakan rumus itu dalam bentuk hitungan, tetapi saya akan ngebahas aplikasi rumus itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada rumus yang menarik dalam statistik, yaitu rumus probabilitas, atau kebanyakan kita menyebutnya teori kemungkinan. Bentuk rumus pendekatan klasik perhitungan probabilitas itu adalah P dalam kurung A sama dengan X dibagi N dengan keterangan sebagai berikut. P dalam kurung A adalah kemungkinan terjadi peristiwa A. X itu adalah peristiwa yang dimaksud, dan N merupakan banyaknya peristiwa yang mungkin terjadi. Dalam aplikasi seperti ini mudahnya. Sebagai contoh, seorang akan menjadi guru yang kreatif dan inovatif itu tergantung berapa banyak peristiwa terjadi dari keseluruhan atau kegiatan mengajar itu dilakukan. Seorang akan menjadi pebisnis yang sukses itu tergantung seberapa banyak kegiatan bisnis yang dilakukannya. Seorang akan menjadi sukses tergantung seberapa banyak kegiatan yang positif untuk menunjang kesuksesannya. Sepertinya tidak akan menjadi terbaik jika kita tidak melakukan sebanyak-banyaknya aktivitas kebaikan kita. Peluang itu terjadi seberapa intensitas kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Contoh yang menarik adalah proses menjadinya manusia atau terlahirnya manusia atau terlahir kita sebagai manusia. Itu bukan tanpa peluang. Peluang kita untuk menjadi manusia adalah 1/40 juta. Proses perebutan sel sperma menuju satu ovum, perjalanan satu ovum menuju satu ovum penuh perjuangan dan banyak kemungkinan terjadi, tapi kitalah yang jadi pemenang. Menjadi manusia sekarang ini, ada jutaan saudara-saudaramu atau saudara-saudara kita yang kalah dalam perebutan tersebut. Berpikir positif saja dalam melakukan sesuatu sehingga kita menjadi pemenang. Menjadi sukses dalam hidup di dunia ini, bahkan sukses menuju akhirat nanti, wajar jika satu kalimat azan itu yang kita dengarkan 5 kali dalam sehari, yaitu hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Artinya, marilah kita menuju sukses. Dalam peluang menuju sukses itu sama, kegiatannya sama, prosesnya sama, tidak ada yang berbeda. Hanya cara saja yang berbeda. Rumusnya sama untuk jadi sukses bagi setiap manusia. Contoh yang digambarkan dalam rumus probabilitas itu semuanya relatif sama. Begitu banyak peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita agar sukses dan bahagia dalam kehidupan ini. Sukses bukan hanya ukuran harta yang banyak, rumah yang mewah, atau kendaraan yang banyak. Sukses itu ukurannya bahagia, hasanah. Maka dalam doa setiap hari kita itu adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina adzabannar. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Sukses di dunia, tadi kita ada sukses di akhirat. Aksesoris dunia hanya hiasan kebahagiaan manusia saja agar
cepat nampak kelihatan di depan orang lain kita bahagia. Kadang kita terjebak dengan aksesoris tersebut. Harta kita bukan tujuan, adalah merupakan alat saja. Jika rumah, kendaraanmu, anakmu, istrimu, atau apapun itu menjadi tujuan, maka bersiap-siaplah akan menjadi sengsara dengan hal tersebut. Jadikan itu sebagai alat untuk menuju kebahagiaan kita semua. Dengan sekali lagi, peluang bahagia itu sama, hanya caranya saja yang berbeda. Cara mendapatkannya dan cara menikmatinya saja yang berbeda. Begitu juga peluang usaha atau bisnis. Begitu banyak hamparan peluang untuk seorang wira swasta, berbeda dengan peluang orang yang menjadi karyawan yang sangat terbatas. Jadi kita bedakan hamparan peluang menjadi karyawan dengan hamparan peluang menjadi pebisnis. Menjadi peluang menjadi karyawan itu sangat terbatas sekali. Sedangkan peluang untuk menjadi pebisnis itu hamparannya, peluangnya itu sama. Saya lebih memilih peluang yang banyak sesuai dengan rumus peluang di atas. Mulailah dari apa yang kita pikirkan, bukan apa yang dipikirkan orang. Yang dipikirkan orang tidak selamanya cocok untuk kita. Mulailah berjalan dan mulailah bergerak. Setelah menetapkan apa yang akan kita kerjakan, carilah tim yang bisa diajak bekerja sama. Buatlah tim itu percaya dengan ide-ide kita. Biarkan orang lain tidak percaya dengan kita, tidak percaya apa yang akan kita lakukan. Saudara kita tidak percaya, biarkan saja. Temanmu tidak percaya, biarkan saja. Termasuk siapa saja yang tidak percaya dengan kita, biarkan saja. Yang paling penting adalah kita harus percaya dengan tim kita. Terlalu lelah untuk membuat mereka percaya kepada kita. Besok memang sulit, lusa juga akan lebih sulit. Tapi percayalah, suatu saat cahaya kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Lakukan sebanyak mungkin peluang yang terjadi. Insya Allah itu akan menjadi kita lebih sukses dari yang sekarang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.